Aparat unit narkoba Polsek Kalideres, Jakarta Barat meringkus seorang pemuda berinisial MY di Jalan Wadas Kalideres, Jakarta Barat. Pemuda yang bekerja sebagai pengemudi ojek online ini diringkus saat hendak mengedarkan narkoba jenis sabu. Saat digeledah, petugas mendapati paket sabu dari kantong celana pelaku. Usai interogasi dan pengembangan ke rumah kos pelaku yang berlokasi di Jalan Musolah, Kalideres, Jakarta Barat, petugas menemukan sebuah kotak hitam berisi sabu sebanyak 10 paket ukuran sedang, seberat 643 gram, dan timbangan digital dari dalam lemari. Pertanyaan dari anggota kami kepada tersangka bahwa beliau mendapatkan barang tersebut dari saudara AP yang saat ini masih DPO dari Polsek Kalideres. Untuk pekerjaan tersangka, kemarin itu beliau karyawan dan sudah hampir 3 bulan menekuni pekerjaan sebagai pengedar narkoba jenis sabu. Petugas masih memburu pemasok sabu berinisial A yang hingga kini buron. Pelaku merekam di sel tahanan Polsek Kalideres dan dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara atau hukuman mati. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan Desa Dangdang, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai ricuh supporter. Awalnya kedua tim bermain kondusif, namun pertandingan di babak kedua tim Pondok Aren FC mampu mengalahkan dari tim Suradita FC dengan skor 1-0. Pertandingan pun semakin memanas hingga terjadi keributan pemain di tengah lapangan dan membuat supporter terpancing emosi. Usai pertandingan, sejumlah supporter dari tim Suradita FC masuk ke tengah lapangan menyerang pemain dan supporter dari tim Pondok Aren FC hingga kedua tim ini saling serang. Petugas kepolisian, TNI, dan panitia kewalahan melerai keributan. Keributan dipicu adanya salah satu pemain dari tim Pondok Aren FC memprotes wasit akibat dikenakan penalti tidak terima hingga membuat pemain dari tim Suradita FC dan sejumlah supporternya mengamuk. Ya, biasa ada sedikit kekacauan, intinya ketidakpuasan, memprotes, tadinya kan penalti, akhirnya kan setelah keblok mungkin ada kericuan juga gitu kan. Sementara aparat polisi, TNI, dan sejumlah panitia membubarkan kedua pihak agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani, iNews melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Selain 3 berita tadi, kami juga hadir dengan beragam informasi menarik lain. Bersama saya Anita Dewi, inilah Lintas Ais Pagi selengkapnya. Pemirsa, viral sekelompok orang tak dikenal melakukan penyegelan 3 rumah milik Sekretaris Desa Asem Raja, Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur. Penyegelan diduga berkaitan dengan kalah taruhan pasca Pilkada 2024 lalu. Inilah video amatir saat sebuah rumah yang diduga milik sekretaris desa disegel oleh sekelompok orang tidak dikenal di Desa Ajem Rajen, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur. Sekelompok orang memasang palang balok kayu di beberapa titik pintu rumah. Selain itu, seluruh barang dari dalam rumah juga dikeluarkan secara paksa hingga tangis histeris keluarga pun pecah. Polisi membenarkan kejadian dengan turun ke lokasi. Diduga penyegelan terjadi lantaran pemilik rumah kalah taruhan pasca Pilkada 2024 lalu. Ini memang benar ada peristiwa tersebut, cuman sampai saat ini pemilik rumah belum melakukan pelepasan. Jadi kami tidak tahu modusnya seperti apa, motifnya apa, yang jelas memang ada penyegelan tersebut. Selanjutnya petugas kepolisian masih menunggu laporan terkait kasus. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menggerebek rumah di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dijadikan lokasi penanaman pohon ganja. Dari lokasi, polisi turut mengamankan 40 pohon ganja.
Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah rumah di kawasan Cilengkrang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat yang dijadikan lokasi menanam pohon ganja. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan puluhan pohon tanaman ganja di bagian lantai bawah. Terdapat 7 pohon ganja berukuran 1 meter yang siap panen. Sementara puluhan lainnya masih berukuran kecil. Selain itu, polisi juga menemukan biji ganja yang disemai kembali dan mengamankan N yang bertugas merawat tanaman ganja. Dari hasil pemeriksaan, pohon ganja tersebut ditanam kakak dari N yang kini berada di luar negeri. Kini petugas masih menyelidiki apakah ganja tersebut akan dikonsumsi atau untuk dijual. Di dalam rumah ini, yaitu sudah kita rekan-rekan lihat sendiri bahwa telah ditanam itu yang sudah jadi ya, hampir 1 meter itu sekitar 7 pohon yang sudah jadi. Nah, kemudian ada yang sudah disemai. Sudah mulai tumbuh semai sekitar 40 di pot-pot kecil. Pelaku beserta seluruh barang bukti diamankan ke Mapolrestabes Bandung. Selain pelaku N, polisi juga akan memeriksa ibu N yang tinggal di rumah yang sama. Dari Bandung, Jawa Barat, Jovita Melana, Anyus melaporkan. Sementara itu pemirsa, batu seukuran bis longsor dan menimpa sebuah rumah warga di Ponorogo, Jawa Timur. Akibatnya bangunan hancur dan tidak bisa ditempati. Rumah milik Narto, warga desa Ngilo-Ilo, Kecamatan Selahung, Ponorogo, Jawa Timur, rata dengan tanah setelah tertimpa batu ukuran bis. Batu tersebut jatuh menggelinding dari puncak bukit langsung menimpa rumah korban. Sebelumnya kawasan tersebut diguyur hujan lebat lebih dari 1 jam. Diduga hujan menyebabkan tanah tergerus hingga mengakibatkan longsor batu di puncak bukit. Beruntung sesaat sebelum kejadian korban menyelamatkan diri ke rumah tetangga. Ada suara gemuruh seperti ini, itu apa terduduk nih kok, kencang banget. Nah waktu itu biar gitu kalau waktu itu saya di teras emper. Nah waktu itu saya terus lari ke barat gitu. Proses evakuasi batu belum bisa dilakukan karena ukuran yang cukup besar. Akibat musibah ini rumah korban tak bisa ditempatin lagi. Begitupun seluruh isi rumah seperti perabot, kulkas, sembako, barang dagangan termasuk sepeda motor hancur. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Anyus melaporkan. Pemirsa, sejumlah lansia dievakuasi tim SAR saat banjir bandang menerjang 2 desa di Damasraya, Sumatera Barat. Proses evakuasi dramatis lantaran korban berada di dalam rumah saat banjir kian meninggi. Seorang lansia dievakuasi petugas tim SAR gabungan saat banjir bandang menerjang 2 desa di Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat. Dengan menggunakan perahu karet, nenek ini siap dievakuasi dengan kursi roda miliknya. Nenek ini diketahui terjebak masih dalam rumah saat banjir mulai meninggi hingga 1,5 meter. Sebanyak 150 kepala keluarga terpaksa dievakuasi oleh tim SAR gabungan dengan menggunakan perahu karet. Banjir ini disebabkan oleh meluapnya Sungai Batang Timpe karena tingginya intensitas hujan yang mengguyur kawasan tersebut sejak kemarin malam. Lansia dan balita memang menjadi target utama evakuasi tim SAR. Terdampak kepada masyarakat sekitar 15 kakak di Nagari Penyubarangan dan 174 kakak di Nagari Tabe. Untuk sementara warga dievakuasi mengungsi ke sejumlah masjid dan rumah warga aman dari genangan banjir. Warga berada sepanjang aliran Sungai Batang Timpehen dihimbau untuk agar waspada karena cuaca ekstrim yang masih melanda kawasan tersebut dalam beberapa hari ke depan. Dari Kabupaten Damasraya, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, peziarah mengeluhkan kondisi tempat pemakaman umum Semper yang banjir, jalan menuju TPU becek dan makam yang tidak terurus. Meski demikian, warga tidak menyurutkan niatnya untuk berziarah ke makam sanak saudaranya sepekan menjelang puasa Ramadan 2025. Makam di TPU Semper, Cilincing, Jakarta Utara terendam banjir pada Minggu siang, bahkan ada yang sudah tidak terlihat bentuk makam karena tidak terurus. Meski terendam banjir serta becek, tidak menyurutkan warga untuk berziarah ke makam orang tua maupun kerabatnya. Para peziarah terpaksa harus mengambil jalan memutar dan mencari-cari makam sanak saudaranya karena makam banyak yang sudah terendam air akibat hujan. Peziarah berharap ada perhatian pemerintah agar banjir tidak kembali merendam makam di TPU Semper ini. Hujan terus ya, memang di sebelah sana itu sudah agak tenggelam. Kita ada lagi di sana kakek kita. Di sana lebih parah, udah nggak bisa dilewatin sama sekali, Mas.
Kita sebenarnya ada 3, 4, cuma yang di situ nggak terjangkau banget karena udah tenggelam sama air. Di makam sih yang pinggir-pinggirannya aja, makam sih nggak kerendam. Ya harapannya ya biar nggak banjir sih Mas, soalnya lebih enak sih kalau nggak banjir gini kan ya. Cuman kalau karena ini becek aja bekas hujan sih. Sementara itu banyaknya peziarah jelang bulan Ramadan, banyak pedagang dadakan bunga mendapat untung hingga 2 kali lipat dari hari biasanya. Menurut pedagang bunga, Siti Nuraini, sejumlah bunga mengalami kenaikan harga yang semula dijual 1 kantong plastik besar Rp20.000, saat ini dijual Rp50.000. Kenaikan harga ini diakibatkan langkanya sejumlah bunga. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Taman Pemakaman Umum atau TPU Karet Bifak Jakarta Pusat, para peziarah ini memadati kawasan TPU Karet Bifak Jakarta untuk berziarah makam dan mendoakan anggota keluarga yang telah meninggal. Berikut laporan di Lamia Aulia dan Raga Firdaus serta Sutrisno dari TPU Karet Bifak. Pemirsa, ziarah kubur atau mengunjungi makam keluarga yang telah berpulang menjadi tradisi bagi umat Islam menjelang Ramadan 2025. Pantauan kami di TPU Karet Bifak memang sudah ramai sekali sejak pagi, sejumlah peziarah yang berdatangan. Bahkan kalau misalnya dipantau, setiap blok di TPU Karet Bifak ini tidak pernah sepi dari peziarah. Nah, aktivitas yang dilakukan oleh peziarah ini mulai dari membersihkan makam, kemudian menuangkan bunga dan juga air, dan ditutup dengan doa bersama. Ini bisa menjadi, kita artikan sebagai ajang silaturahmi begitu ya, dan juga ajang bermaaf-maafan sebelum nantinya Ramadan 2025. Bahkan ini juga kunjungan dari peziarah ini sangat menguntungkan ya bagi penjual bunga ataupun penjual air mawar di sekitaran TPU Karet Bifak, karena kalau kami pantau di depan TPU Karet Bifak ini banyak sekali pedagang bunga yang kemudian berjualan begitu ya di sepanjang trotoar. Sementara itu juga pemirsa, kalau untuk nantinya kunjungan yang paling banyak ini biasanya ada di H-1 menjelang bulan Ramadan. Dari Jakarta, di Lamia Aulia, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya antusiasme masyarakat yang ingin mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta api membuat PT Kereta Api Daop 1 Jakarta membuka pemesanan tiket kereta api tambahan sebanyak 330 perjalanan. Tiket KA tambahan bisa dipesan mulai hari Minggu kemarin untuk perjalanan mudik lebaran periode H-10 hingga H+8 Idul Fitri. Itu sejak hari Minggu 23 Februari 2025, PT Kereta Api Daop 1 Jakarta membuka pesanan tiket kereta api tambahan dengan total sebanyak 330 perjalanan atau 15 perjalanan kereta api per harinya. Tiket KA tambahan tersebut dapat digunakan masyarakat pada perjalanan mudik lebaran periode H-10 hingga H+8 Idul Fitri dengan beberapa kota tujuan seperti Cirebon, Yogyakarta, Semarang, Solo, Surabaya, dan Bandung. Layanan pemesanan tiket tambahan bisa dipesan melalui website resmi KAI hingga channel penjualan yang bermitra dengan KAI untuk mengakomodir tingginya antusiasme masyarakat yang hendak mudik lebaran menggunakan moda transportasi kereta api. Berdasarkan pantauan sementara pada hari Minggu 23 Februari 2025, data angkutan lebaran pada 1446 Hijriah, KAI Daop 1 Jakarta telah mencatat sebanyak 385.822 tempat duduk yang telah terjual. Adapun kapasitas yang diberikan sebanyak 967.164 tempat duduk. Dan angka tersebut sudah termasuk penjualan tiket KA dan kapasitas tempat duduk KA tambahan. Puncak keberangkatan arus mudik tertinggi diprediksi bakal terjadi pada tanggal 29 Maret 2025 atau H-1 Lebaran dengan total tempat duduk terjual mencapai 41.260 seat atau okupansi mencapai 93%. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, deportasi besar-besaran pekerja migran Indonesia (PMI) oleh pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai Riau terus berlangsung. Kali ini sebanyak 68 orang PMI tiba di Pelabuhan Dumai Riau dengan pengawalan ketat. Sebanyak 68 orang PMI kembali dideportasi pemerintah Malaysia melalui Pelabuhan Internasional Kota Dumai Riau.
Mereka langsung mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian, selanjutnya menjalani pemeriksaan kesehatan oleh pihak karantina kesehatan pelabuhan. Deportasi besar-besaran PMI dari Malaysia dilakukan karena mereka masuk dan bekerja ke Malaysia dengan cara tak resmi atau ilegal atau tidak memiliki dokumen dan sertifikasi keahlian yang disepakati negara Malaysia dan Indonesia. Kita ada pemulangan 68 orang dari Malaysia, dideportasi dari Malaysia. Itu terdiri dari 51 orang laki-laki, 17 orang perempuan, termasuk salah satu di dalam itu anak perempuan berusia 5 tahun. Dan 1 orang laki-laki yang menderita sakit kencing manis, tapi dalam kondisi stabil. Ke-68 PMI yang berasal dari 17 orang dari NTT, 11 orang dari Jawa Timur, dan 10 orang dari Aceh ini langsung dibawa ke rumah ramah pekerja migran di Dumai untuk pendataan sebelum dipulangkan ke daerah asalnya masing-masing. Diperkirakan puncak deportasi PMI oleh pemerintah Malaysia akan terjadi sebelum perayaan Hari Raya Idul Fitri mendatang. Dari Dumai, Riau, Didi Iswandi, iNews melaporkan. Ribuan masyarakat dari berbagai elemen Islam se-Bandung Raya menggelar aksi demonstrasi bela Palestina di depan gedung pemerintahan Jawa Barat. Dalam tuntutannya, massa meminta pemerintah mengambil langkah untuk memberikan bantuan kemanusiaan untuk membela warga negara Palestina serta meminta Palestina merdeka dari Zionis Israel. Dan supaya rapi, coba diatur 5 Masa aksi dari berbagai organisasi dan elemen masyarakat se-Bandung Raya melakukan long march dari Masjid Pusdai Bandung menuju Gedung Sate. Aksi ini untuk mendukung perjuangan Palestina atas serangan Zionis Israel yang terjadi di jalur Gaza. Dalam tuntutannya, masa aksi meminta pemerintah untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Palestina. Selain itu, massa juga mengutuk keras serangan Israel dalam beberapa tahun lalu ke Palestina dengan pemakaian genosida. Dan tentu saja kita juga akan mencoba berdiplomasi ya dengan aparat-aparat yang ada atau stakeholder, para pengambil kebijakan mulai dari DPRD, DPR RI, kementerian-kementerian, dan insya Allah ini penyelenggara ini akan terus bergulir, tidak hanya sampai hari ini. Warga pun akan terus mendukung kemerdekaan Palestina agar terbebas dari penjajahan Israel. Dari Bandung, Jawa Barat, PR Van David, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari ketiga pembekalan kepala daerah, para peserta antusias menjalani berbagai aktivitas dari pagi hingga malam hari. Meski demikian, terdapat kepala daerah yang tidak kuat suhu dingin di Magelang sampai mematikan alat pendingin udara dalam tenda. Memasuki hari ketiga pembekalan, para kepala daerah memulai aktivitas dengan bangun pagi, dilanjutkan olahraga pagi hingga apel yang menjadi rutinitas para peserta retret. Mereka tetap semangat dan siap menjalani pembekalan di Akademi Militer Magelang ditemani udara dingin. Mereka mengaku senang dapat mengikuti retret dan menikmati segala fasilitas termasuk makanan yang disajikan. Selain itu, kegiatan olahraga dan bangun pagi juga menjadi rutinitas para kepala daerah selama pembekalan. Alhamdulillah, kami semua nyaman. Ini 17 kabupaten kota lengkap ya, dengan melakukan kegiatan setiap hari. Dan setiap hari itu, setiap kegiatan pagi, siang, dan sore. Kami selalu bersama-sama dengan seluruh kabupaten kota. Tidurnya nyaman nggak Pak? Alhamdulillah nyaman semua ini. Nyaman banget, nyaman banget. Nih, nyaman banget, sangat nyaman dan kelihatannya semuanya gembira, cerah. Gitu. Agenda berikutnya adalah ibadah yang disesuaikan dengan agama masing-masing peserta. Pembekalan kepala daerah dari Lemhanas menjadi poin penting untuk meningkatkan keakraban antar kepala daerah dan memperkuat jiwa korsa mereka. Sementara pada malam harinya, peserta mengikuti pembekalan dari Kementerian Keuangan. Dari Magelang, Jawa Tengah, Kevin Pakan, Dedi Rudi, Irfan Ardiansyah, iNews melaporkan. Pemirsa, Bupati Lebak, Banten Hasbi Jayabaya yang merupakan kader PDIP tetap nekat mengikuti pembekalan di Akademi Militer Magelang. Hasbi Jayabaya menyebut kegiatan ini untuk kepentingan rakyat meski pihak partai meminta menunggu arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Bupati Lebak, Banten Hasbi Jayabaya tetap mengikuti kegiatan pembekalan di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Meski belum ada arahan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Menurutnya, kegiatan ini baik untuk menjalin hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain Bupati Lebak, terdapat kepala daerah dari fraksi PDIP yang mengikuti kegiatan di Magelang. Di antaranya Bupati Brebes Paramita Widya dan Gubernur Papua Tengah
Miki Nawipa. Terkait dengan kementerian-kementerian terkait gitu, yang memang menjadi kewenangan dari pemerintah pusat dan disinkronisasikan dengan pemerintah daerah. Jadi kerangka umum dari kepentingan nasional, di mana kami mendorong agar para kepala daerah memiliki karakter negarawan tersebut. Kemudian nanti bagaimana pelaksanaan teknokratisnya. Pemirsa, jelang Kongres Partai Demokrat sebanyak 38 DPD dan DPC seluruh Indonesia mengunjungi kediaman Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Mereka meminta AHY kembali memimpin partai berlogo lambang Mercy itu untuk periode 2025-2030. DPD dan juga DPC di 38 provinsi se-Indonesia mengunjungi kediaman Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono di Jakarta Selatan. Mereka meminta kesediaan AHY untuk kembali memimpin Partai Demokrat 5 tahun ke depan. AHY pun mengatakan permintaan itu dilayangkan penuh harapan agar dirinya bisa menjalankan tugas dengan amanah untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama 5 tahun ini. Dewan Pimpinan Pusat DPP Partai Demokrat akan menggelar Kongres ke-6 pada Senin dan Selasa, yakni 24-25 Februari 2025 di Jakarta, dengan agenda utama pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat untuk 5 tahun ke depan. Dengan niat yang baik, dengan itikat yang baik, saya menerima dan harapannya bisa menjalankan tugas dan amanah yang diberikan oleh seluruh kader untuk melanjutkan kepemimpinan yang telah dijalankan selama 5 tahun terakhir ini. Kami memiliki optimisme, insya Allah Demokrat bisa bangkit dan semakin memiliki peran yang baik untuk negeri ini, untuk rakyat kita, baik di pemerintahan nasional, di pemerintahan daerah, juga di jalur legislatif. Pemirsa, pasca insiden kebakaran di Glodok Plaza dan polisi menutup pencarian jenazah korban tewas, sejumlah toko di lantai dasar dan lantai 1 Glodok Plaza mulai dibuka kembali. Sejumlah toko di lantai dasar dan lantai 1 Glodok Plaza, Taman Sari, Jakarta Barat sudah mulai dibuka kembali menjajakan dagangannya. Mayoritas yang buka toko peralatan audio dan speaker. Pedagang berharap gedung direnovasi agar konsumen nyaman dan aman dalam mengunjungi setiap toko. Mereka mengeluh masih sepi pembeli karena sebagian konsumen masih agak khawatir dan takut belanja ke Glodok Plaza. Nggak membadai seperti dulu sedia kala sebelum kebakaran. Customer juga kalau lihat gedung seperti ini ada perasaan takut. Kebakaran hebat yang melanda lantai 7, 8, dan 9 gedung Glodok Plaza pada Rabu 15 Januari lalu, belasan korban hilang dan tidak semuanya ditemukan. Pedagang berharap secepatnya gedung direnovasi agar eskalator, lift, parkiran gedung, AC bisa kembali normal seperti sedia kala. Di Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda penikmat kuliner, khususnya hidangan khas Jawa Barat, salah satu resto Sunda di Jakarta Selatan cocok jadi pilihan Anda nih. Resto Deseha Dalada. Selain lezat, varian menu disajikan secara unik, salah satunya ayam ngumpat. Penasaran? Berikut liputannya. Bicara soal kuliner khas Jawa Barat atau masakan Sunda, yang terlintas biasanya adalah rasa asin, gurih, dan pedas. Sesuai dengan nama resto di Jalan Bumi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan ini, Deseha Dalada. Menu istimewa di resto DSDL ini adalah ayam ngumpat dan sate marangi. Meski masih banyak olahan lain seperti daging bebek, ikan, hingga daging sapi. Untuk menu ayam ngumpat, bahan utamanya 1 ekor ayam kampung utuh yang disajikan bisa digoreng atau dibakar sesuai selera. Istilah ngumpat sendiri karena saat disajikan ayam nyaris tak terlihat di bawah tumpukan aneka daun jeruk dan kecombrang serta cabai dengan rempah pilihan yang menambah kenikmatan ayam ngumpat yang khas akan rasa gurih, pedas, dan tekstur ayam yang empuk.
Sementara sate Marangi, menu ini cocok untuk Anda yang tidak suka pedas. Sate dengan potongan daging besar, berpadu manisnya kecap dan gula merah, serta gurih yang nikmat dari jando yang tersaji pada setiap tusuk sate. Awalnya ibu kan dulu suka masak gitu ya. Kebetulan waktu bapak kuliah di luar, ibu suka bikin catering gitu. Terus kita sajikan ke tamu-tamu, ya alhamdulillah sampai sekarang jadi ikon juga. Selain ayam ngumpet, sate Marangi. Ayam ngumpetnya bagus juga ya, karena kan ada pandan, ada kecombrang, ada daun jeruknya. Itu juga kan jadi kan bikin ngiler gitu loh. Nah, dari namanya saja sudah menarik. Penasaran kan seperti apa rasanya? Waktunya icip-icip nih. Ayamnya ini tidak terlalu terlihat karena ini disajikan di atasnya dengan ada daun jeruk, daun pandan, cukup menarik. Jadi pemirsa, untuk ayam ngumpet ini 100% ayam kampung yang dipotong ini menjadi beberapa bagian. Dan ya, ini rasanya cukup menarik, cukup unik, lezat bahkan sangat lezat. Selain menu utama ada jus kombinasi, perpaduan buah sirsak, mangga, dan stroberi yang segar dan menambah kenikmatan. Cita rasa otentik Sunda dengan penyajian yang menarik memberikan kesan tersendiri bagi pengunjung. Dari Jakarta, Hadisti Arifah, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras menyebabkan longsor batu di Ponorogo, Jawa Timur. Batu sebesar bis longsor dan menimpa rumah warga. Kini rumah warga hancur dan korban saat ini mengungsi. Rumah warga desa Ngiloilo, Selahung, Ponorogo ini rata dengan tanah. Seluruh bangunan hancur tak bisa ditempati lagi. Seluruh perabot rumah, barang dagangan, dan motor juga hancur. Bangunan ini rusak berat setelah tertimpa batu besar seukuran bis yang longsor dari tebing di atasnya. Sebelumnya hujan deras turun lebih dari 1 jam. Diduga hujan menyebabkan tanah tergerus hingga longsor di puncak bukit. Akibatnya batu di atas tebing tergerus dan bergerak turun menimpa bangunan rumah milik korban. Beruntung saat sebelum kejadian, korban berhasil menyelamatkan diri ke rumah tetangganya. Ada suara gemuruh seperti ini, itu apa petir gluduk nih kok, kencang banget. Nah waktu itu diar gitu, kalau waktu itu saya di teras emper. Nah waktu itu saya terus lari ke barat gitu. Proses evakuasi batu belum bisa dilakukan hingga kini karena batu sangat besar. Karena tak bisa ditempati, korban mengungsi di rumah tetangganya yang lebih aman. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki melaporkan. Pemirsa, di tengah guyuran hujan, ratusan warga rebutan gunungan hasil bumi di desa Sidodadi, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur. Demi mendapatkan keberkahan, warga sampai berjatuhan dan terinjak-injak. Tradisi ruwet desa Sidodadi, Candi, Sidoarjo, Jawa Timur digelar di Dusun Sudo. Sedikitnya 4 gunungan hasil bumi diberangkatkan untuk diarak keliling kampung. Ratusan warga mengiringi arak-arakan gunungan hasil bumi mengelilingi area kampung mulai dari lahan pertanian, perkebunan hingga jalan desa. 4 gunungan hasil bumi selanjutnya diperebutkan ratusan warga mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Meski harus jatuh dan terinjak di tengah kerumunan, warga mengaku senang mengikuti tradisi ruwet desa demi mendapat berkah. Dapat banyak ya Bu ya? Ya alhamdulillah banyak. Dimasak sayur lodeh. Supaya dapat ngalap berkah ya Bu ya dari acara ini Bu ya? Iya. Ini namanya tradisi apa Bu? Ruwet desa. Bu, ini nanti hasilnya mau dijual atau dimasak Bu? Dimasak sendiri. Ritual arak-arakan gunungan dimaksudkan agar pertanian dan perkebunan mendapatkan hasil panen melimpah serta terhindar dari serangan hama di masa mendatang. Tradisi ini peringati setahun sekali di bulan Ruh atau Syakban jelang Ramadan ini juga bertujuan agar warga desa terhindar dari petaka bencana serta wabah penyakit. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas damkar mengevakuasi ular sanca kembang dalam kandang ternak warga di Pademangan, Jakarta Utara. Ular sepanjang 5 meter tersebut baru saja memangsa seekor bebek milik warga. Ular sanca kembang ini sedang melilit seekor bebek dalam kandang ternak milik warga di pinggir kali Jalan Pademangan 1, Pademangan, Jakarta Utara.
Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan Jakarta Utara yang tiba di lokasi berusaha mengevakuasi ular liar ini. Namun ular sepanjang 5 meter ini sempat melawan hingga merepotkan petugas. Namun akhirnya ular dapat dievakuasi dari dalam kandang. Sebelumnya ular sanca ini sudah memakan seekor bebek milik warga yang berada di dalam kandang. Saya langsung berkoordinasi dengan pengurus lain untuk berinisiatif memanggil damkar untuk membantu evakuasi ular tersebut. Seperti itu, Pak. Di dalam kandang itu ada dua bebek, yang satu sudah tertelan di dalam perutnya, yang satu masih terdapat di lilitannya. Ular ini diduga muncul untuk mencari makan saat habitatnya terendam air akibat debit air kali meningkat. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, Anyus melaporkan. Pemirsa, kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan desa Dangdang, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten berakhir ricuh. Para supporter dari salah satu tim ini mengamuk masuk ke tengah lapangan hingga terjadi saling baku hantam usai pertandingan berakhir. Kompetisi pertandingan sepak bola antar kampung yang digelar di lapangan desa Dangdang, Kecamatan Cisau, Kabupaten Tangerang, Banten diwarnai ricuh supporter. Awalnya kedua tim bermain kondusif, namun pertandingan di babak kedua tim Pondok Aren FC mampu mengalahkan dari tim Suradita FC dengan skor 1-0. Pertandingan pun semakin memanas hingga terjadi keributan pemain di tengah lapangan dan membuat supporter terpancing emosi. Usai pertandingan, sejumlah supporter dari tim Suradita FC masuk ke tengah lapangan menyerang pemain dan supporter dari tim Pondok Aren FC hingga kedua tim ini saling serang. Petugas kepolisian, TNI, dan panitia kewalahan melerai keributan. Keributan dipicu adanya salah satu pemain dari tim Pondok Aren FC memprotes wasit akibat dikenakan penalti tidak terima hingga membuat pemain dari tim Suradita FC dan sejumlah supporternya mengamuk. Ya biasa ada sedikit kekacauan, intinya ketidakpuasan, memprotes, tadinya kan penalti, akhirnya kan setelah keblok mungkin ada kericuan juga gitu kan. Sementara aparat polisi, TNI dan sejumlah panitia membubarkan kedua pihak agar pertikaian tidak berlanjut. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani Anyus melaporkan. Pemirsa, peristiwa tadi sekaligus menutup Lintas Anyus pagi hari ini. Dan pemirsa, berita-berita tadi juga dapat Anda baca selengkapnya melalui portal alkezan.com. Sesaat lagi pemirsa, Anda bisa menyaksikan serangkaian peristiwa lainnya di program Jurnal Lintas Anyus pagi bersama Aulina Iyasya. Saya Anita Dewi dan kerabat kerja undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.